Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berkaitan dengan psikologi juga ya. Jadi judulnya adalah trading kok loss terus ya. Jadi apa kira-kira masalah utama yang bisa menyebabkan hal ini terjadi terus-menerus ya. Dalam pembahasan ini akan saya bahas dua hal yang membuat kita loss terus ya. Jadi yang pertama adalah mari kita langsung ke pembahasan ya. Saya ini langsung di Google aja pembahasannya ya. Oke, yang membuat itu terjadi adalah satu, kita tidak punya skill ya. Jadi no skill ini seperti membawa beban berat untuk berjalan menuju sukses ya, menuju usaha. Jadi nggak ada skill. Jadi skill ini sangat penting dalam trading, itu adalah skill analisa, skill membaca market ya, kemudian dan masih banyak lagi ya, skill membaca ekor, skill membaca closing price ya, ada banyak yang harus dilakukan dengan IQ ya, atau intelligence. Dan ada juga skill emosional ya. Jadi emotional skill yang juga sangat mempengaruhi kita. Kenapa kita loss? Karena bisa jadi kita punya skill sedikit ya, dan skill emosionalnya tidak terbentuk sama sekali. Makanya skill emosional sudah pernah saya bahas, itu 80% berpengaruh. Sedangkan skill yang mengandalkan analisa dan lain sebagainya itu cuma 20% dalam dunia trading. Karena skill emosional tidak terbentuk, maka itu yang bisa membuat kita menjadi loss dan loss terus ya. Ingat, jika emosional itu akan menciptakan record di pikiran ya. Jadi kalau recordnya loss terus ya, bisa jadi keadaan terburuknya adalah kita akan terus berulang-ulang seperti itu saja. Karena emosional biasanya berulang ya, atau menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit loss, maka susah untuk bisa profit gitu ya. Pertama, skill di intelligence dan di emotion ya. Jadi ini harus ditingkatkan. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, skill emotion itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah tidak ada modal ya. Ini juga merupakan faktor. Mungkin dari kalian trading itu tujuan kalian apa? Tujuan kita adalah profit. Tentu profit adalah mendapatkan uang ya. Dan kalau tujuannya ini bisa dibaca bahwa kita tidak punya uang, seperti itu ya. Dan ini sangat beresiko. Kenapa kita trading? Apakah karena tidak punya uang? Maka ini perlu kalian ketahui, karena ini bisa menjadi jebakan. Uang ini bisa menjadi jebakan di dalam dunia trading. Apalagi diimbangi dengan tidak adanya skill ya. Ini sangat buruk sekali. Nah, apa pengaruh kedua faktor ini ya? Faktor tidak punya modal dan tidak punya skill. Ini adalah faktor yang paling menentukan kenapa kita loss di dalam dunia trading, terutama di bidang skill ya. Karena modal ini nomor 2. Yang pertama adalah skill dan emotion ya. Maksud saya skill intelligence ya. Jadi skill dalam membaca candle dan lain sebagainya, dan juga skill emosional dalam mengontrol emosi ya. Baik emosi rasa marah, rasa ragu, kemudian nervous ya. Seperti itu sangat perlu dikontrol. Oke. Karena kedua penyebab ini ya, atau tidak punya skill dan tidak punya modal,
ini akan menciptakan suatu kegelisahan ya. Jadi dalam trading itu cenderung kita akan gelisah jika dua skill ini tidak ada. Satu, karena trading kita tidak punya uang dan ingin menghasilkan uang, sementara yang satunya lagi kita tidak punya skill emosional dan skill rasional ya. Maka ini akan menghasilkan hanya satu keluaran ya, yaitu gelisah ketika melakukan trading gitu. Karena mungkin modalnya sedikit ya, alias juga tidak punya modal. Dan di sini ada skill money management juga sih ya. Tapi ini adalah faktor utama. Kalau kalian punya modal yang lumayan, tentunya kalau kalian punya uang, tentunya kalian tidak akan trading ya. Itu adalah sudah umum ya. Dan sebagian besar ya trading karena tidak punya uang ya, atau ingin mendapatkan profit. Dan ini biasanya menciptakan ketika trading kita menjadi gelisah. Dan kegelisahan adalah hal yang buruk dalam dunia trading. Kenapa? Karena dengan kita gelisah, kita akan terfokus dalam satu hal saja. Sebagai contoh, katakanlah kalian memperhatikan price bergerak. Ketika kalian gelisah, maka kalian hanya akan memperhatikan price itu bergerak saja. Dan juga memperhatikan candle pattern ya. Dan hal-hal lain seperti kondisi market, tekanan, pressure itu nggak akan kalian perhatikan. Dan ini akan membuat keputusan menjadi 50-50 ya. Bisa profit, bisa loss. Dan kalau ini berjalan terus-menerus, maka ini akan membuat sebuah habit atau sebuah perilaku yang seperti itu. Terus-menerus seperti itu, maka inilah yang membuat kita menjadi loss terus ya. Oke, karena kegelisahan kita akan mengarah kepada bad decision ya, atau pengambilan keputusan yang kurang bagus. Karena kita gelisah, karena kita tertekan. Satu, karena kita tertekan, modal kita sedikit, kita takut loss ya, kemudian kita nggak punya skill ya, dan ini sudah pasti mengarah ke satu hasil, yaitu bad choices atau wrong ya. Dan ini sih tidak terus menerus ya, sebagian besar akan mengarah ke bad choices ya kalau sudah gelisah. Keputusan kita akan buruk kalau sudah gelisah. Jadi kalau 70% sudah bad berarti di trading, apalagi di binary ya, presentasinya aja profitnya cuma 87% atau 82%, maka otomatis kita sudah loss di sini. Seperti itu. Apalagi dibarengi dengan money management dan money management yang kurang baik. Oke. Nah, ini adalah dua faktor yang mungkin menjadi pemicu kenapa Anda loss terus dalam trading. Apakah mungkin dari Anda ada yang menyadari hal ini? Mungkin dengan hal ini menonton video ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk solusinya adalah kita harus meningkatkan skill. Jadi kita harus gain skill ya, atau meningkatkan skill kita. Skill secara rasional, secara contohnya misalkan analisa candle, membaca ekor, wick, membaca tekanan, membaca momentum, membaca tren dan lain sebagainya yang bersifat rasional ya. Dan skill emosional, di mana emosional kontrolnya sudah terbentuk. Artinya kita bisa mengontrol emosi, mengontrol kegelisahan ya. Tentunya skill emosional ini juga dipengaruhi oleh skill money management ya. Itu sangat berpengaruh karena kalau kita sudah memperhitungkan berapa risiko dan profitnya, maksud saya berapa risiko yang kita bisa loss, kita udah tahu misalkan 1% dari modal, kita akan cenderung merasa lebih nyaman dalam trading karena ketakutan itu kurang ya. Jadi kalau ketakutan kurang, tentu kita bisa merasa lebih nyaman. Kalau ketakutan sudah meningkat, berarti kita merasa tidak aman, dan tidak aman menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan akan menimbulkan bad decision. Itulah kenapa kita sering loss dalam trading. Oke, solusinya adalah tingkatkan skill. Gimana caranya tingkatkan skill ya? Membaca ebook ya, atau mencari sumber-sumber lain. Tetapi pastikan kalau mencari sumber lain,
sumbernya harus benar-benar memang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ya, berkembang gitu. Bukan dengan hanya misalkan memberikan teknik trading, tetapi tekniknya dipahami dirinya sendiri gitu ya. Artinya tekniknya masih 50-50 seperti itu. Jadi kita harus gain skill, dan terakhir adalah dapatkan modal ya. Ini harus kita mendapatkan modal. Kenapa ini penting? Ya karena kita harus memikirkan yang namanya resiko itu ya. Jadi kita harus mencari modal. Entah kita mau menabung atau mau menyisihkan sedikit demi sedikit. Nanti ini ada di psikologi sesi money management dan manajemen risiko ya. Jadi seberapa modal kita, seberapa kita bisa loss, seperti itu. Untuk ini tadi, mengurangi efek ketakutan dalam trading itu. Kalau istilah umumnya efek FOMO ya, FOMO, fear of missing out gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan modal, entah dari bekerja dan lain sebagainya, dan itu harus kita alokasikan dengan money management yang baik. Oke, itu teman-teman kira-kira penjelasan saya tentang topik kenapa trading kok loss terus. Ini adalah sumber yang paling banyak ya, tidak punya modal dan tidak punya skill. Ini adalah dua hal utama yang harus kalian tingkatkan, kalian perbaiki ya. Maksudnya tingkatkan dan perbaiki, bukan malah ditingkatkan untuk terus-menerus seperti itu ya. Karena di dalam trading itu skill itu sangat diperlukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian gambaran. Setidaknya kalian tahu dulu ya, tahu dulu bahwa hal ini bisa menimbulkan kerugian pada saya itu misalkan. Dan kalau kalian sudah sadar, pasti nanti kalian akan memikirkan lagi hal ini ya, apakah benar atau tidak apa yang saya katakan di sini, seperti itu. Nanti kalian bisa pikirkan dan review sendiri berdasarkan pengalaman kalian. Oke, jadi kita harus meningkatkan skill, mendapatkan modal dan memanajemen modal ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi psikologi kali ini ya. Jadi harus dipahami sebagai seorang trader. Dan saya akhir kata ucapkan salam trader.